Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wa ja'ala ad-dunya daral ibtila alladzi ja'ala ad-dunya daral ibtila wal imtihan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memposisikan diri berjuang sebagai seorang muslim yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak apa yang disuguhkan Allah kepada kita pada siang hari ini. Iman, Islam, kesehatan, kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah kita semuanya dimampukan juga untuk kemudian bisa duduk di sini bersama-sama menjalankan rangkaian sholat Jumat. Berkumpul kembali di sini dalam rangka membangun kembali orientasi hidup kita sebagai seorang muslim. Barangkali setelah satu pekan, dari Sabtu, Ahad, Senin sampai Kamis, banyak di sana hal-hal perbuatan yang sifatnya dari kita muncul dari kita, itu sifatnya kelalaian, kemaksiatan, dan tentu sebagai manusia kita nggak pernah lepas dari hal-hal semacam ini. Oleh karena itu, siang hari ini menjadi nasihat pekanan bagi kita semuanya untuk kembali, mari kita membangun orientasi hidup kita. Bahwa hidup kita adalah untuk berbekal, hidup kita adalah untuk beribadah. Karenanya nasihat besar khotib kepada diri sendiri dan kepada jamaah umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita berusaha. Apa yang menjadi perintah Allah ya kita maksimal dalam merealisasikan, dalam menjalani. Hal-hal yang sifatnya barangkali itu diharamkan, hendaknya kita sebagai seorang muslim juga berjuang bagaimana kemudian untuk menjauhi, meninggalkan. Sehingga benar-benar kita sebagai seorang muslim nanti akan maksimal dalam berbekal, dan bekal terbaik kepada Allah adalah ketakwaan. Bekal terbaik adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam semoga Allah limpahkan curahkan kepada uswah qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut beliau yang terus mau berikhtiar berjuang, memperbaiki diri, mau belajar, mempraktekkan, mengaplikasikan apa yang menjadi tuntunannya dalam kehidupan kita masing-masing. Para hadir jamaah sidang Jumat rahimakumullah, izinkan pada siang hari ini kami diberi amanah untuk berdiri di sini membawakan satu tema dari takmir, kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi tema khutbah Jumat siang ini kabar gembira bagi orang-orang bersabar. Karena kita hidup, kita semuanya mafhum. Kita hidup di dunia ini adalah ladang ujian. Medan ujian kita semuanya. Makanya Allah katakan apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu akan dibiarkan saja mereka mengatakan saya beriman kepada Engkau ya Allah, dan mereka mengira bahwa mereka itu tidak akan diuji. Jadi kita semuanya pasti diuji. Orang beriman itu pasti diuji. Ada mungkin yang kita diuji, aduh Masya Allah cari pekerjaan begitu susah. Ada mungkin di antara kita diuji sudah bekerja, mungkin kemudian kehilangan pekerjaan, di PHK, itu ujian. Ada di antara kita merasakan betapa kadang rezeki yang sempit. Kita merasakan mungkin pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran yang ada. Kita merasakan betapa kita terlilit utang. Kita merasakan mungkin terjerat pinjaman online dan sebagainya. Ini semuanya ujian. Ada juga yang mungkin kita sakit nggak kunjung sembuh, udah lama nggak sembuh-sembuh, ini ujian.
Ada juga yang mungkin diuji, kerabat kita, keluarga kita, orang tua kita, mungkin ada yang meninggal. Ini juga menjadi ujian. Dan juga mungkin musibah yang lain, hal-hal yang tidak mengenakan di kita. Usaha tidak sesuai ekspektasi, kita difitnah orang, kita didolimi oleh orang lain. Ini semuanya adalah ujian-ujian. Dan para hadir, ujian-ujian meski tidak harus dengan sesuatu yang tadi tidak mengenakan ya. Kadang ujian juga bisa sesuatu yang menyenangkan. Waktu luang yang berserakan, itu ujian. Rizki yang melimpah, atau mungkin jabatan, itu semuanya ujian. Apakah hal-hal ini kemudian akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, atau sebaliknya justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rizki yang banyak, atau mungkin bantuan ya. Karena hari ini kan kadang lagi viral tuh, dapat bantuan justru bukan kemudian untuk memenuhi kebutuhan, malah justru untuk judol. Ini kan sesuatu yang dia tidak lulus dengan ujian ini. Seharusnya kita sebagai seorang muslim, bagaimana ketika rizki didapat, wajib bagi kita untuk kemudian menyisihkan, kan seperti itu. Jadi para hadir, ini semuanya adalah ujian-ujian. Yuftanuna liyudhara shadiq minal kadib wasabir minal jazi. Ujian-ujian dunia ini untuk apa? Biar tampak di antara kita itu siapa yang memang imannya itu shadiq, imannya itu benar. Jadi ada tujuan Allah kemudian memberikan ujian-ujian ini. Yudhara shadiq minal kadib, yang jujur nanti akan kelihatan, oh itu memang Masya Allah imannya, oh memang itu Masya Allah imannya bermasalah, kan seperti itu. Oh itu memang orangnya sabar, oh itu tidak sabar. Jadi para hadir, ujian itu ada tujuan seperti ini, dan beraneka warnanya. Problematika ujian yang kita hadapi hari ini, kalau kita lihat, itu berbanding lurus dengan apa? Ayat-ayat sabar yang begitu tersebar dalam Al-Quran. Ujiannya warna-warna, ayatnya juga di Al-Quran banyak. Maka banyak ulama kemudian mengatakan, salah satunya dikatakan apa? Dzukira as-sabru fil Qur'ani nahwa tis'ina mawdi'an. Wa kadzalika li syiddatil hajati ilaihi. Jadi ayat sabar yang tersebar dalam Al-Quran itu banyak. Ada yang mengatakan sampai 90 tempat di dalam Al-Quran. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa ternyata manusia itu sebenarnya sangat membutuhkan yang namanya sabar. Mudah diucapkan, kelihatan benar. Jadi li syiddatil hajati ilaihi, manusia itu butuh sabar. Dan ini juga menjadi isyarah betapa Allah kadang seolah-olah menggariskan bahwa hidup ini, bahwa kita semuanya hidup itu akan sangat akrab dengan ujian-ujian, akan sangat dekat dengan yang namanya ujian-ujian. Dan Allah juga sudah memberikan satu solusi, bahwa tidak ada solusi yang paling utama, solusi yang paling baik dari problematika ini, ujian-ujian ini adalah selain sifat sabar. Maka dikatakan dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi sungguh kata Allah ya, kalau kita belajar nahwu di situ ada taukid, sungguh akan kami uji manusia itu. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sedikit dari rasa takut. Al-khauf minal a'da, rasa takut dari musuh-musuh. Kalau dikatakan dalam ilmu tafsir ya. Binaksil akwat ya, dengan berkurangnya persediaan makanan. Itu ujian. Kadang kan kita mikir itu, mungkin tanggal berapa, aduh beras sudah habis. Telur habis kan gitu. Dan juga mungkin bahan-bahan pokok lain sudah habis, sementara uang sudah tidak pegang. Di antara kita mungkin ada yang merasakan seperti itu. Ini ujian. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Bidahabi bi ba'diha, karena mungkin dipakai untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Kan gitu kan. Aduh tanggal 20 ini sudah habis duitnya. Ini ujian semuanya. Wal anfusi, dan juga kematian-kematian. Kita diuji dengan kematian kerabat, bil qatli, kematian saudara kita, kematian orang tua kita, kematian kerabat kita. Ini semuanya ujian. Dan Allah katakan apa? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah ini, mereka tidak berkeluh kesah kepada manusia, tidak ngobrol ke sana kemari. Semuanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berharap apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabasyiris sabirin alladzina sabaru min hadhil masaib
Wahtasabu ajrahum indallah. Mereka bersabar dengan musibah-musibah ini, ridho dengan musibah yang ditimpakan kepada dirinya, dan mereka itu berharap dengan musibah yang Allah berikan itu apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran besar. Ketika ditimpa ujian seperti itu, mereka apa? Pernyataannya, apa komentar mereka? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini satu kesadaran kemanusiaan yang luar biasa. Oh, kita milik Allah. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho, dan mereka berharap berharap besar nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan bagi orang-orang yang ditimpa musibah, ujian seperti ini, kemudian mereka ridho kepada Allah, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan sana sini, tidak berkeluh kesah kepada manusia, maka mereka mempunyai 3 keutamaan. Jadi Masya Allah para hadir, kabar gembira itu tidak diberikan kepada mereka mungkin oligarki, tidak diberikan kepada para penguasa. Kabar gembira itu diberikan kepada orang yang bersabar. Mereka memiliki 3 keutamaan, apa saja? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatun tashmuluhum fid dunya wal akhirah, mereka juga akan mendapatkan rahmat di dunia dan akhirat. Mendapatkan kebaikan, pujian dari Allah, mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan juga mereka akan mendapatkan petunjuk. Bitoriqis shawab, mereka akan senantiasa dalam rel-rel yang Allah ridhoi, mereka senantiasa menjalani hidupnya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, apakah 3 aspek ini bisa dikalkulasi? Apakah pahala-pahala ini bisa dihitung? Enggak bisa. Maka kemudian dikatakan apa? Innamma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu enggak bisa dihitung. Enggak bisa dibatasi. Persoalannya kadang kita sebagai seorang muslim, betapa sedikit sekali dari kita yang bisa bersabar. Persoalannya itu. Para hadir, kenapa kita susah bersabar? Karena kita semua manusia itu memiliki kecenderungan, dorongan-dorongan naluri untuk segera cepat selesai. Kita manusia itu seperti itu. Kita ingin cepat segera sukses, kita ingin cepat segera kaya, kita ingin cepat segera mungkin sembuh dari penyakit yang bertahun-tahun sudah menimpa kita. Maka dikatakan walal khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dengan membawa sifat itu tergesa-gesa, kepengen segera. Jadi tidak sedikit para jamaah di antara manusia itu kemudian dalam mencapai ketersegeraannya ini, mencapai tujuannya ini tanpa satu rasionalisasi dan pertimbangan syariat. Gampangannya kepengen cepat kaya, kemudian menipu, korupsi, kan gitu kan. Kepengen cepat sukses, kepengen cepat jadi pemimpin, melakukan sogok, suap, menjilat sana, menjilat sini. Itu seperti itu manusia. Kepengen cepat sembuh, bahkan mereka kemudian melakukan jalan-jalan yang mungkin itu tidak yang itu bertentangan dengan syariat. Jadi sifat sabar itu sejatinya melawan tabiat manusia semacam ini. Melawan dorongan naluri kita sendiri. Maka itu beratnya di situ. Sabar beratnya di situ. Tabiat kita, dorongan nafsu kita, pengen ini instan. Tapi ternyata sabar itu tidak seperti itu. Sabar itu harus melakukan perlawanan, berjuang bagaimana tetap dalam koridor syariah. Rasionalisasi. Jangan sampai malah justru misalkan kepengen kaya terjebak dalam hal-hal yang sifatnya kesyirikan. Jadi para hadirin, maka kemudian menarik apa yang dikatakan oleh satu ulama Imam Al-Ghazali mengatakan as-sabru hasbun nafsi ala muqtada syar'i wal aql wa man'uha an muqtadal hawa wattiba. Jadi yang namanya sabar itu menahan diri bagaimana kemudian agar tetap berkesesuaian dengan akal, berkesesuaian dengan syariat, itu sabar. Dan mencegah diri dari hal-hal yang kemudian berlawanan dengan yang berkesesuaian dengan hawa nafsu dan karakter tadi kita ingin bersegera. Jadi para hadir, yang terakhir, kadang banyak para ulama juga kemudian membagi sabar itu menjadi 3 klasifikasi ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam At-Tabari ketika menafsirkan Al-Baqarah 155 juga kemudian bagaimana mengklasifikasikan sabar menjadi 3. Sabrun ala ta'atillah wa sabrun min ma'syiatillah wa sabrun ala aqdarillah al mu'limah ya.
Jadi sabar itu sabar dalam ketaatan ya. Ini sabar yang luar biasa. Bagaimana kita membangun konsistensi, membangun istiqomah dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mudah. Konsisten untuk sholat jamaah. Kan gitu kan. Sabar dalam sholat Jumat. Kan gitu. Kita dengarkan khotib, kita kalau bisa berangkat gasik, itu sabar. Kita tempati soft terbaik di awal. Itu sabar dalam sholat Jumat nih, rangkaian sholat Jumat. Ketika nanti sudah selesai, sudah salam, dzikir, habis itu kita tutup dengan sholat sunnah. Itu satu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang banyak di antara kita gak sabar. Baru salam, dzikir sebentar, kemudian kepengen cepat keluar ya. Seolah-olah gak betah di masjid. Cobalah bersabar, kita bangun kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita mendapatkan rizki, tidak semuanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya dunia. Ada yang mesti kita sisihkan untuk kerabat kita, saudara kita, mungkin untuk tetangga kita yang membutuhkan. Itu sabar-sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga membutuhkan kesabaran luar biasa. Dan yang terakhir para hadir juga kesabaran bagaimana kita sabar dalam menghadapi kesulitan, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyakitkan, bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada kita begitu tahu kita ada kehilangan, kita tahu motor kita hilang, apa respon kita? Di situ adalah letak kesabaran. Sabar itu bagaimana respon kita ketika kita tahu motor hilang. Sabar itu bagaimana yang pertama respon kita ketika mendengar orang tua kita meninggal. Sabar itu bagaimana respon kita mendengar yang sifatnya musibah. Maka Rasul katakan apa? As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika benturan pertama. Jadi sabar itu bukan kemudian terjadi satu kejadian menimpa kita kemudian histeris, enggak ingat Allah Subhanahu wa taala, baru diingatkan kita mau sabar. Sabar itu bukan seperti itu. Sabar itu adalah ketika benturan pertama kali mengenai kita. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum balisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita terus berikhtiar dalam kehidupan kita membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Takut dari apa kita kemudian menerjang apa yang menjadi larangannya. Yang kedua para hadir, kita hidup dunia ini pasti semuanya merasakan ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita mendapat nikmat, kadang kita sengsara. Kadang kita diberi kebahagiaan, kesenangan, kadang kita diberi juga oleh Allah kesedihan-kesedihan yang kadang begitu sampai levelnya mendalam. Ini semuanya silih berganti karena kita ini bukan di tempat yang sifatnya menetap. Kita di tempat yang sifatnya kita semuanya diuji. Silih berganti. Dan tidak mesti yang namanya nikmat itu identik dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti yang namanya kemudahan, nikmat, rezeki itu identik dengan keridhaan Allah. Tidak mesti yang namanya kesulitan, musibah itu identik dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah memberikan kebahagiaan kepada kita itu untuk menguji kita. Kita itu mukmin yang benar atau tidak? Kita itu manusia yang suka bersyukur atau tidak? Kita manusia itu suka berterima kasih atau tidak? Bisa jadi Allah memberikan sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita, musibah, perasaan yang tidak mengenakan, menyakitkan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menguji kita. Kita itu bisa bersabar atas itu atau enggak. Makanya para hadir sebagai seorang mukmin ada satu demarkasi yang jelas. Rasulullah sudah pasang demarkasi itu. Apa itu? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'minin. In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lahu. Jadi kita semuanya seorang mukmin. Rasulullah sudah memberikan
gambaran yang jelas bagaimana seorang mukmin. Seorang mukmin itu ajaib semua perkara yang menimpa dirinya. Kan itu. Semua perkara yang menimpa dirinya itu ajaib. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara yang menimpa dirinya itu akan baik. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Jika dia ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, dia ditimpa dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, dia gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Itu baik bagi dirinya. Dan sebaliknya ketika dirinya ditimpa dengan sesuatu yang tidak mengenakan, musibah, kecelakaan, atau difitnah atau lain sebagainya, dan dia bersabar, fakana khairul lahu, maka itu juga baik bagi dirinya. Cuman kadang persoalannya kita, level mukmin kita sejauh mana? Apa sudah benar demarkasi yang dibandingkan oleh Rasul itu seperti itu? Apa yang sudah menimpa kita dari mungkin silih bergantinya perasaan, sudah kita benar menempatkan diri, oh ini kita saatnya bersyukur, oh ini kita saatnya kita bersabar. Barangkali kita hari ini kadang tumpang tindih dan sebagainya. Mudah-mudahan ini nasihat menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Rasulullah berikan kabar gembira dalam satu riwayat lain bagaimana mengatakan beliau, ma yusibal muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazan wala adan wala ghammin hatta syauqat yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang mukmin, kita semuanya rasa lelah karena bekerja, lelah karena ma'isyah, mencari kebutuhan untuk keluarga kita, ditimpa sakit, ditimpa kegelisahan, ditimpa dengan mungkin gangguan, intimidasi dan lain sebagainya. Bahkan kata Rasul, hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang mengenai dirinya, yang menancap mungkin di bagian anggota tubuhnya, itu semuanya menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim mukmin yang benar-benar bisa bersabar, melatih diri bersabar, dan mudah-mudahan apa yang menimpa kepada kita semuanya itu semuanya menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya Allah aslih lana dinal ladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah Allahumma ij'alna minas sabirin warḍa'na biqada'ik wa barik lana fima a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.